Shalom keluarga kerajaan, dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam renungan inspiratif hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang tertib, love it, tertib menjadi sebuah hal yang kita akan sukai pada hari ini. Sebelum kita akan melanjutkan tentang renungan hari ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami akan terus belajar akan kebenaran firman-Mu, membuat hidup kami mengalami pertumbuhan secara rohani yang luar biasa ke arah Tuhan. Dan hari ini kami akan belajar bagaimana hidup kami menjadi tertib, sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Arti tertib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan atau rapi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat dan menjumpai tulisan tertib. Entah itu di kantor, di sekolah, di tempat umum, di mal, bahkan di gereja. Namun, kata tertib bukanlah sebuah kata untuk dilanggar, tetapi untuk kita patuhi. Apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab tentang aturan, contoh 10 hukum firman Tuhan. Di situ dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Segala hal yang Tuhan tuliskan berisi tentang aturan. Namun yang terjadi di sekitar kita adalah orang mencuri, orang membunuh. Dan kita melihat bagaimana orang yang tidak hidupnya tidak tertib, dia akan mengalami kekacauan dalam hidupnya. Hidupnya akan berantakan. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang bagaimana kita menjadi orang yang tertib. Contoh di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, hal yang mungkin kita melihat adalah hal yang sepele, hal yang buat kita sederhana. Contoh yang sering kita temui yaitu ketika kita melakukan perjamuan kudus dan kita membuang bekas dari cawan yang kita minum, kemudian kita meletakkannya di kursi, di lantai sehingga kotor dan tercecer di lantai. Dan kita akan membiarkan hal itu, kita tinggalkan, kita biarkan saja. Seharusnya itu tidak kita lakukan. Contoh yang lain, kita datang beribadah, tapi kita tidak sesuai dengan waktu yang disepakati atau yang sesuai dengan jadwal yang ada. Kita datang terlambat, sesudah pujian penyembahan kita baru datang. Itu adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Contoh yang dimana kita lihat setiap hari minggunya mungkin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk kita belajar untuk hidup tertib, hidup teratur, hidup rapi. Karena itu akan kembali kepada kita. Hari ini kita akan belajar lagi dari orang yang hidupnya tidak tertib. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-11. Saya akan membaca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Meskipun begitu, kami dengar bahwa ada di antara saudara-saudara yang hidup bermalas-malas, tidak mau bekerja, dan menghabiskan waktu dengan mempercakapkan orang lain. Poin yang pertama, yaitu orang yang tidak hidup tertib adalah orang yang bermalasan. Orang yang bermalasan, saya mau katakan orang yang tidak bertanggung jawab akan hidupnya sendiri. Dia tahu bahwa ketika dia ada kotoran yang dia sudah buang, harusnya itu akan dia kerjakan. Dia akan kembali melakukan tindakan, yaitu dia harus mengambil sampah, terus dia membuangnya di tempat sampah. Tapi yang terjadi adalah ketika dia meninggalkan hal itu, dia sudah menjadi pribadi yang malas akan dirinya sendiri. Dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Saya mau katakan, orang yang tidak bertanggung jawab akan dirinya sendiri, hidupnya tidak akan maju. Dia akan berhenti di situ. Karena dia apa? Tidak pernah berpikir untuk dirinya sendiri bahwa ketika dia bertanggung akan jawab akan dirinya sendiri, dia akan mempunyai langkah demi langkah. Yaitu apa? Hidup tertib salah satunya. Poin yang kedua, yaitu adalah di bagian yang B, habis
melakukan hal-hal yang tidak berguna. Di sini dikatakan adalah dia mempercakapkan orang lain. Orang yang tidak tertib adalah orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna atau tidak bermanfaat atau tidak menghasilkan kebaikan. Dan hari ini kita tahu bahwa ketika kita punya kerinduan untuk datang ke ibadah di hari Minggu, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Di Sabtu malam kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita tidur lebih awal, kita akan mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Namun yang terjadi adalah kita akan menghabiskan waktu kita tidur sampai larut malam. Bahkan kita akan sibuk dengan handphone kita atau kita akan sibuk dengan games kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan datang terlambat di ibadah kita. Saya mau katakan, apa yang sudah kita lakukan dengan kita melakukan hal-hal yang tidak berguna, itu akan membuat hidup kita akan berantakan. Hidup kita akan menjadi kacau. Karena apa? Orang yang hidup yang tidak tertib, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan hari ini saya mau katakan, mari kita sama-sama untuk kita hidup tertib. Sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi teratur. Hal yang terakhir yang akan saya mau katakan adalah perilaku hidup tidak tertib cenderung seenaknya. Semau gue, orang katakan. Cenderung merugikan orang lain, merepotkan orang lain. Dimanapun kita berada. Tetapi saya yakin orang yang hidupnya disiplin adalah orang yang hidupnya tertib. Orang yang disiplin dia akan tahu, oke, hari ini saya akan mengerjakan ini. Dan hasilnya adalah dia akan menjadi orang yang tertib. Aturan yang dia pakai. Dan dia pastinya orang yang tertib sekali lagi adalah orang yang akan bertanggung jawab akan hidupnya sendiri. Dan jika kita tertib, kita lakukan secara terus menerus, secara kontinu dan konsisten, kita akan menghasilkan sebuah kebiasaan. Dan dari kebiasaan itu akan menjadi suatu kesukaan dalam kehidupan kita. Sampai Anda berkata, love it. Anda akan berkata, saya suka akan ketertiban. Saya suka hidup saya teratur. Sampai Anda akan berkata, saya suka hal ini. Dan ini akan menjadi gaya hidup saya. Dan hari ini saya mau mengajak kita semuanya. Mari, jadikan hidup tertib. Itu akan menjadi gaya hidup dimanapun kita berada. Di segala kehidupan kita. Baik kita sebagai siswa, kita sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan. Dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama untuk kita hidup tertib. Dan hidup tertib tentu akan menginspirasi buat orang-orang sekitar. Mungkin sangat sederhana. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita hidup tertib. Hidup kita akan jadi berkat buat orang lain. Saya mau katakan seperti ini. Menjadi pribadi yang tertib dan disiplin bukan hanya akan disukai oleh manusia, tetapi juga akan disukai oleh Allah. Itu adalah saudara dan saya. Dan hari ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama dan kita bersepakat pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kepada setiap kami dan mengingatkan kepada setiap kami agar kami hidup tertib. Hidup tertib akan menjadi kebiasaan, akan menjadi gaya hidup bagi kami dimanapun kami berada, baik kami di sekolah, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, dimanapun Tuhan kami berada. Biarlah melalui hidup tertib ini, hidup kami akan menginspirasi banyak orang. Dan hidup kami akan menjadi berkat buat banyak orang. Biarlah firman-Mu itu akan tinggal dalam hati kami. Serta akan tumbuh menghasilkan buah yang lebat. Akan menjadikan pertumbuhan rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jadikan kami menjadi pribadi yang tertib Tuhan. Sehingga bukan hanya manusia yang suka kepada kami. Tapi biarlah Tuhan juga disukakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan bertemu di dalam renungan inspiratif berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.